Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bima Perdaya Gatama dengan NIM 1142089 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020 membuka presentasi mengenai review dan analisis dokumen UKL rencana kegiatan remedial bendungan kritis Danau Toba di Pulau Rote. Next. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Yoga Kurnia Akbar dengan NIM 1142055 dan Rizky Ramadhana dengan NIM 1142086 dan saya sendiri dengan NIM 1142089. Next. Untuk pendahuluannya, bendungan adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung air dan termasuk air hujan untuk persediaan suatu desa atau untuk skala kecamatan pada saat musim kemarau. Pada saat akhir musim hujan sangat diharapkan dalam kolam bendungan dapat terisi penuh air agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau tiba. Next. Untuk lokasi kegiatan ini, lokasi kegiatan remedial bendungan Danau Toba secara administratif terletak di Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Baradaya, Kabupaten Rotendao, sesuai kebijakan tata ruang daerah yang diperkuat melalui informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rotendao. Next. Berikut ini adalah peta situasi rencana lokasi usaha atau kegiatan. Next. Selanjutnya ada fungsi dari UKL-UKL ini adalah menganalisa standar pedoman komponen-komponen lingkungan hidup tentang gambaran wilayah rencana kegiatan. Tujuannya memberikan informasi tentang kegiatan konstruksi dan operasional bendungan Danau Toba, standar pedoman untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, menyampaikan komponen-komponen lingkungan hidup, gambaran terhadap rencana kegiatan, petunjuk kepada instansi, badan dinas, dan lembaga, jaminan kepada masyarakat, dan pedoman kepada pelaksana proyek. Next. Nah, berikut ini ada tinjauan AMDAL berupa ada tahap prakonstruksi, tahap operasional, konstruksi, dan tahap pasca operasional. Next. Untuk tahap prakonstruksi ini, yang pertama kegiatan perizinan, survei lapangan, dan sosialisasi. Dampaknya adanya reaksi sosial dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Untuk yang kedua, tahap konstruksi, rekrutmen tenaga kerja, konstruksi. Dampaknya adanya kecemburuan sosial, peningkatan untuk kecemburuan sosialnya adalah dampak negatifnya, sedangkan untuk peningkatan pendapatan dan ekonomi atau ekonomi masyarakatnya adalah sebagai dampak positifnya. Yang kedua ada mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material dampak. Yang pertama ada gangguan lalu lintas pada akses menuju lokasi bendungan. Yang kedua menurunnya kualitas udara dan kebisingan. Next. Selanjutnya ada tahap konstruksi yang ada proses pembersihan lahan dan konstruksi. Dampaknya adanya peningkatan kebisingan dan debu. Yang kedua ada gangguan terhadap vegetasi, fauna, dan kualitas air danau. Yang keempat proses konstruksi pekerjaan tanggul dan jalan. Dampaknya adanya peningkatan kebisingan dan peningkatan debu. Yang kedua pembuangan sisa limbah atau sampah konstruksi. Yang ketiga terjadi peningkatan partikel debu. Lima, ada proses pengambilan material sedimen. Dampaknya adanya mobilisasi alat berat dan mobil pengangkut yang dapat mengganggu kegiatan yang ada di sekitar daerah tersebut. Dan yang kedua ada adanya debu akibat lalu lalang eh, kendaraan angkut material sedimen. Next. Yang berikutnya ada tahap operasional. Untuk yang pertama rekrutmen tenaga kerja atau tenaga kontrak, dampaknya ada kecemburuan sosial. Yang itu termasuk dalam dampak negatifnya. Yang dampak positifnya ada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Yang kedua kegiatan operasional dan pemeliharaan. Dampaknya kehilangan pekerjaan bidang konstruksi. Yang kedua kerusakan bendungan dan sarana penunjang. Yang ketiga pencemaran air danau. Yang keempat ada tahap pasca operasional. Dan satu berakhirnya aktivitas operasional dampaknya kehilangan pekerjaan dan keresahan dari mantan pekerja. Next. Selanjutnya saya lanjutkan mengenai isi dokumen. Nama
nama rencana usaha dan atau kegiatan remedial bendungan kritis Danau Tua di Pulau Rote dipakai berdasarkan nama proyek remedial bendungan Danau Tua di Desa Lalukon, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndau. Dan sesuai dengan nama dari kontrak kerja konsultan supervisi dengan nomor sekian. Nah, untuk lokasi rencana usaha dan atau kegiatannya itu bendungan kritis Danau Tua secara administratif terletak di Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndau. Peruntukan lokasi kegiatan harus sesuai dengan kebijakan tata ruang wilayah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndau Nomor 7 Tahun 2013 tentang RT/RW. Skala besaran usaha dan atau kegiatan, rencana luas lahan kegiatan remedial bendungan Danau Tua adalah kurang lebih 90.226 meter persegi atau 9,02 hektar. Waktu untuk pelaksanaan pekerjaan direncanakan selama 240 hari kerja. Pengambilan penggerukan material sedimen diperkirakan volume sedimen sebesar kurang lebih 16.000 meter kubik. Selanjutnya tahapan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu tahapan prakonstruksi, yaitu kegiatan survei dan pengukuran lokasi dan sosialisasi kegiatan. Nah, untuk tahapan konstruksinya ini dimulai dari mobilisasi dan dimobilisasi peralatan dan material hingga pembuatan jalan. Selanjutnya tahapan operasional dilakukan dengan pengoperasian atau pengelolaan bendungan dan pemeliharaan bendungan. Kemudian tahapan pasca operasional yaitu rehabilitasi lokasi proyek dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya pengelolaan limbah. Untuk proses pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah kegiatan operasional remedial bendungan diusulkan berdasarkan pedoman SNI nomor 3289 tahun 2017 tentang perencanaan septic tank. Selanjutnya proses pengelolaan limbah padat. Pemilahan sampah atau waste sorting merupakan kegiatan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya yang membutuhkan penanganan khusus karena bisa menimbulkan bahaya apabila dibuang ke danau atau di tempat pembuangan umum. Selanjutnya mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, yaitu pada tahap prakonstruksi, yaitu sosialisasi rencana kegiatan dan perizinan lahan, kegiatan survei dan pengukuran lapangan, perencanaan teknis dan pengurusan perizinan. Yang selanjutnya tahap konstruksi atau persiapan, yaitu mobilisasi tenaga kerja hingga persiapan lahan kegiatan atau land clearing. Selanjutnya tahapan operasi bendungan seperti kegiatan operasional hingga pemeliharaan peralatan dan fungsi fasilitas bendungan. Selanjutnya tahap pasca operasi bendungan yaitu rehabilitasi areal bendungan hingga demobilisasi peralatan dan material. Nah, berikut merupakan hasil pengukuran parameter lingkungan. Hasil pemeriksaan sampel lingkungan dilakukan oleh konsultan dan UPT Laboratorium Kota Kupang, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa yang pertama untuk kualitas air secara fisik dan kimia memenuhi syarat kesehatan. Yang kedua untuk pemeriksaan parameter kimia dan kebisingan memenuhi ambang batas kesehatan. Yang ketiga sesuai dengan kondisi rencanaan lingkungan awal, kualitas lingkungan di rencana wilayah pengelolaan secara lingkungan hidup relatif baik sesuai parameter yang diukur. Kemudian untuk zona lingkungan awal, yaitu komponen geofisik kimia. Tingkat kelembapan nisbi berkisar antara 80% hingga 98%. Bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulannya di atas 200 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Rote Ndau berkisar antara 200 hingga 600 mm di saat bulan hujan, dengan jumlah hari hujan rata-rata berkisar antara 17 sampai 26 hari hujan.
berada pada elevasi dasar sungai dengan ketinggian antara kurang lebih 61 hingga 52 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lereng sempadan sungai bervariasi dari 4 derajat hingga kurang dari 35 derajat di bagian barat dari sempadan sungai. Sungainya berpola aliran sentripetal, berstadia sungai dewasa tua, sungai periodik atau permanen, dan sungai episodik atau intermiten. Batuan penyusunnya adalah bereaksi vulkanik, tufa, konglomerat, dan endapan aluvial. Struktur geologi berupa patahan dari jenis patahan normal membentuk sungai seperti Das Rote Baradaya. Kemudian selanjutnya itu ada komponen biotis. Secara umum terlihat sebagai padang ilalang dan ditumbuhi tanaman liar. Kebanyakan tumbuh berjejer di sepanjang tepi Sungai Rote Baradaya. Jenis-jenis fauna yang terdapat di wilayah studi antara lain burung, mamalia, reptil, dan amphibian. Untuk komponen sosial, dalam tahun 2021 untuk luas wilayah Kecamatan Rote Baradaya memiliki kepadatan penduduk 218 jiwa per kilometer persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah 24,985 jiwa. Dengan adanya rencana remedial batu dan pasir di Desa Lalukoen dan Desa Lidor Kecamatan Rote Baradaya, maka kesempatan kerja baru bagi penduduk di sekitar area kegiatan akan terbuka lebar. Selanjutnya yaitu ada upaya pemantauan. Ini terdiri dari tahap konstruksi, tahap operasional, dan tahap pasca operasional. Nah, untuk yang pertama itu ada tahap prakonstruksi. Nah, itu yang pertama ada kegiatan perizinan survei lapangan dan sosialisasi. Nah, ini upaya pemantauannya berupa melakukan pemantauan di sekitar lokasi proyek. Kemudian pada tahap konstruksi, itu yang pertama ada rekrutmen tenaga kerja dengan upaya pemantauannya sebagai berikut yaitu pendataan tenaga kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang kedua, mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material. Nah, ini upaya pemantauannya meliputi pemantauan mobilisasi kendaraan proyek keluar masuk lokasi kegiatan. Untuk yang ketiga yaitu proses pembersihan lahan dan konstruksi. Upaya pemantauannya yaitu berupa selama proses pembersihan lahan itu terus dilakukan pemantauan untuk kebersihannya. Untuk yang keempat, proses konstruksi, pekerjaan tanggul dan jalan itu pemantauannya yaitu pemantauan aktivitas konstruksi pekerjaan tanggul dan jalan dan pemantauan proses pengelolaan limbah. Untuk yang kelima itu proses pengambilan material sedimen. Upaya pemantauannya berupa pemantauan proses pengerukan dan pengangkutan material sedimen terhadap teknis atau SOP proses pengambilan. Untuk yang selanjutnya yaitu tahap operasional. Itu meliputi yang pertama rekrutmen tenaga kerja atau tenaga kontrak. Upaya pemantauannya yaitu berupa melakukan pemantauan tenaga kerja. Yang kedua, selanjutnya yaitu pemantauan terhadap pekerja yang terkena dampak. Untuk yang kedua itu ada kegiatan operasional dan pemeliharaan. Upaya pemantauannya berupa pemantauan terhadap kegiatan operasional dan pemantauan evaluasi secara berkala dan rutin. Kemudian pada tahap pasca operasional itu ada kegiatan berakhirnya aktivitas operasional. Nah, pemantauannya yaitu berupa monitoring dan upaya penyelesaian masalah yang sedang berjalan. Nah, kesimpulan dari review UKL-UPL ini, kegiatan remedial bendungan dari tahap-tahap prakonstruksi hingga tahap pasca operasi menimbulkan potensi dampak lingkungan seperti permasalahan sosial, mobilisasi akses menuju lokasi, dan perubahan rona awal lingkungan beserta kualitasnya. Upaya pemantauan yang dilakukan yaitu memonitoring tenaga kerja dan kondisi di sekitar lokasi untuk permasalahan sosial,
memantau kualitas udara dan debu pada mobilisasi dan akses menuju lokasi, melakukan monitoring pengelolaan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari proses konstruksi untuk pemantauan kualitas lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.